pujian dan syukur dan terima kasih kami di hadapan Tuhan. Saatnya dan waktunya Tuhan kami mau belajar kepada firman. Hamba-Nya yang telah Engkau siapkan untuk membawa kami kepada kebenaran firman-Mu, urapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah setiap apa yang keluar daripada mulut dan bibirnya Tuhan, kami percaya semua itu adalah kebenaran firman yang menguatkan, yang meneguhkan iman kami untuk kami tetap percaya kepada-Mu Tuhan, untuk kami tetap memandang kepada-Mu Bapa. Karena itu ya Bapa, kami mohon kuasa yang daripada Tuhan kami Yesus Kristus atas kebenaran firman-Mu Bapa. Segala sesuatu yang boleh datang, semua itu adalah kebenaran firman. Hal-hal yang mengganggukan kami, konsentrasi kami kepada kebenaran firman, kami tolak semua itu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu sajalah yang bertakhta atas firman-Mu. Karena itu Tuhan, berkatilah firman-Mu. Biarlah setiap firman ini boleh menjadi satu pedoman, pengalaman, pengetahuan yang baru yang kami miliki untuk kami lakukan perkara setiap harinya. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama saja. Salam Elohim. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya perkenalkan nama saya Pendeta Gideon. Pendeta baru, ya, baru pelantikan 2023 dan 2022. Tapi sebelumnya sudah disebut pendeta terus, makanya saya sekalian jadi pendeta. Dulu ketika saya belajar di Betani, itu sudah disebut pendeta. Ya, ketika saya di GBT Tabernakel pertama kali saya di gereja Betel Tabernakel, sudah disebut pendeta. Ya, karena itu sekalian daripada jeng-jeng, ya, geblek juga, jebur sekalian, bener lah. Jadi itu memang sejak ketika saya mengenal Tuhan Yesus Kristus, ya saya latar belakang bukan orang Kristen, tetapi orang Hindu, Buddha, dan Islam. Ya, apa itu artinya? Yaitu campur aduk. Ya karena apa? Orang tua saya itu emak Hindu, nah bapak saya Islam kebatinan. Nah saya jadinya apa ya? Ya apa itu namanya? Campur aduk. Nah jadi tapi saya fanatik di Islam saya. Ya waktu itu saya fanatik. Ya, saya pernah debat sama Pak Pendeta saya dulu ketika saya di Surabaya, ya sama Pak Pendeta Miko Elisa tentang yaitu Trinitas, tentang Yesus Kristus sebagai anak Allah, Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus itu. Wah, akhirnya di situ Pak Pendeta saya kalah, mungkin mengalah, ya daripada berdebat. Memang orang Kristen kan nggak boleh terlalu berdebat. Dia bilang begini saja. Ya, Mas Yatmo, nama saya namanya Yatmo, Suryatno, ya, dapat gelar di Kristen jadi Gideon. Nah, oleh sebab itu namanya Gideon Suryatno, ya, itu nama, ya asli saya, Suryatno. Ya. Jadi begini, ya, kalau mau jadi orang Kristen, ya boleh, katanya Pak Pendeta saya. Tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa, nggak dipaksa. Nah seperti itu, akhirnya saya kalah sudah. Karena apa? Sudah seperti itu, ulang saya. Ya, lambat laun Roh Kudus itu memanggil. Ya saya berdebat membenci, bahkan dulu saya suka nyuri apa itu mangganya orang Kristen waktu itu, tetangga itu. Ya sampai itu Pak Manya itu, ya seringkali itu, ya daerahnya Pak Manya itu kan Wetan Kali, ya Timur Kali, saya Kulon Kali. Jadi saya jagoan Kulon Kali, dia jagoan Wetan Kali. Sari tambah nyosok. Sari tambah nyosok sama Senor Mergosono, ya. Itu sebabnya, ya. Nah, itu punya tanaman kacang. Ketika banjir mau panen tak serbu, ya itu tak ambilin kacangnya. Panen jagung juga, ya namanya Pak Sarto atau apa itu. Ya punya kebun di situ, tak ambilin juga itu. Dan jagungnya yang sudah tua itu karena banjir ya waktu itu saya renang ngambil jagungnya itu dibakar, ya direbus bawa pulang. Itu banyak temannya, ya jadi memang agaknya sama orang-orang yang bukan
Ya, yang orang Kristen waktu itu agak sedikit ini, ya, perbedaan, permusuhan waktu itu. Ya, saya nggak akan lanjutkan nanti malam nanti. Lanjut saja di sini langsung ya kepada kebenaran. Ya, sudah lama ya rasanya di Balikpapan di Kalimantan ini sudah 30 tahun nggak terasa. Dulu anak-anak ini masih belum lahir nih ya. Ini lahirnya di Samarinda. Ini lahirnya di Samarinda. Ini lahir di sini Ambarawa Darat. Nah ini lahirnya di Balikpapan. Karena apa? Ya mutasi-mutasi atau pindah tempat di situ. Ya Tuhan mengaruniai anak-anak ini untuk bisa main musik. Ya semuanya ini ya dulu ini saya sekolah kan. Ya Yenta ini di drum. Ya akhirnya bisa ngedrum cuma sedikit-sedikit. Akhirnya jadinya kok bisa di sini ya. Di gitar sama ngebass ya. Ya topnya. Nah ini saya sekolahkan apa itu dulu keyboard. Gak bisa main keyboard sama sekali sekarang. Ya ini ngedrum ya. Nah yang ini gak saya pakai sama sekali. Ini belajar otodidak, belajar sendiri. Tapi Tuhan mengaruniai ini ya kemampuan dalam hal musik ya. Jadi bisa dia main apa ya gitar itu akustik ya, jago ya. Gak sekolah ya, saya sekolah kan gak seperti ya, gak sekolah. Itulah kehebatan, amin. Ya, itu kehebatan Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Tuhan Yesus itu berkuasa, bisa menjadikan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ya, oleh sebab itu kita yakin, kita iman, kita percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah bisa mengadakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Amin. Nah, judul malam hari ini perlu judul ya. Nanti khotbah kan nggak dikasih judul ya apa ya. Nanti nggak ada arahnya. Ya saya kasih judul saja di sini. Ini ya judulnya khotbah kita malam hari ini adalah apakah konsistensi kekristenan? Ya. Apa konsistensi kekristenan? Apa konsistensi? Apa? Ya, kesungguhannya, ya, pegangannya, ya, pegangannya orang Kristen itu. Kesungguhannya orang Kristen itu apa? Ya, kita sebutkan di sini adalah konsistensi atau komitmen dalam sendiri. Yang pertama adalah iman, ya. Iman itu adalah konsisten bagi orang-orang Kristen. Karena kalau orang Kristen di sini punya konsisten dalam iman, itu akan menjadikan segala sesuatu yang luar biasa. Amin. Ya, konsistensi, ya, kesungguhan, ya, kemauan keras, ya, di dalam iman itu adalah merupakan suatu, ya, kekuatan bagi orang-orang Kristen. Amin. Nah, orang Kristen itu punya iman. Jadi kalau orang Kristen tidak punya iman, maka tidak akan ada kekuatan. Ada tak orang Kristen yang tidak punya iman? Tidak ada, ya. Semua orang Kristen pasti punya iman. Nah, kita lihat di sini coba ya, kita baca 1 Petrus ya. 1 Petrus pasal 1. Siapa yang menemukan boleh membacakan. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-15. Ini yang pertama konsistensi dalam iman. Ya. Ya 1 Petrus pasal 1 ayat 15. Berada yang bisa membaca silakan. Ayat 15. Sudah. Baca Ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jadi iman itu kudus. Amin. Jadi kalau orang Kristen itu sudah punya keimanan dalam kekudusan. Jadi kekudusan ini bukan usaha manusia untuk menjadi kudus, ya. Ya kalau dulu saya belum mengenal Tuhan, supaya menjadi kudus, saya puasa, ya. Pernah nggak makan 3 hari 3 malam, pernah nggak makan 7 hari, ya. Saya pernah minum aja 7 hari. Ya itu untuk menjadi kudus supaya kita bisa berkenan kepada Tuhan. Nah, orang Kristen mempunyai konsistensi atau komitmen dalam kekudusan. Ini penting karena apa? Ya, karena memang Kristen itu adalah kudus. Amin. Siapa yang ngomong Kristen tak kudus? Dosa ya. Kristen itu kudus, ya. Orang Kristen itu orang yang kudus. Jadi orang Kristen itu orang yang sudah dikuduskan. Amin. Ketika kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mengaku di dalam mulut kita dan menerima di dalam hati kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, kita diselamatkan. Amin. Nah, itu adalah kekudusan kita.
mengaku dan menerima ya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka kita selamat. Kalau kita tidak kudus, tidak bisa selamat. Karena kita kudus, maka kita selamat. Kita bisa kudus karena apa? Karena Tuhan Yesus. Karena kita iman, karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Ya. Jadi ada orang yang banyak ingin menjadi kudus, tetapi nggak kudus-kudus, malah kudisan. Cari sana sini cari kekudusan, ya. Minta sana sini minta kekudusan dan lain sebagainya supaya menjadi kudus, ya. Kemudian berikutnya ini artinya adalah, ya, kudus itu adalah, ya, dalam iman. Iman itu adalah kudus, ya. Kemudian di berikutnya kita lihat di sini Filipi 2 ayat 5. Silakan yang mau baca. Filipi pasal 5 ayat 2. Filipi 2 ayat 5. Sorry, ya. Mantul ya, seharian nih capek. Ya, silakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, yang pertama adalah komitmen dalam kekudusan. Nah, kemudian yang kedua adalah pikiran. Ya, kita menaruh pikiran dan perasaan kita ya di dalam Kristus. Artinya kita di sini ya mempunyai pikiran dan perasaan kita, yaitu perasaan Allah, dan mempunyai pemikiran adalah pemikiran Allah. Ya. Kalau dunia di sini memikirkan tentang dunia. Kalau orang yang tidak mengenal Tuhan dia memikirkan tentang dunia. Tetapi orang-orang yang percaya, kita berpikir selalu yaitu tentang Allah. Kita mempunyai perasaan tentang Allah. Jadi kalau perasaan kita seperti perasaan manusia, maka perasaan kita bisa salah. Tetapi kalau kita menggunakan perasaan Allah, kita menggunakan pikiran Allah, maka kita di sini akan benar. Jadi hanya pikiran Allah yang bisa membenarkan kita, dan perasaan Allah yang bisa memberikan perasaan kepada kita. Amin. Ada orang yang tidak berperasaan karena apa? Tidak menggunakan perasaan Allah. Ada orang yang tidak bisa berpikir secara sehat. Kenapa? Karena tidak menggunakan pemikiran Allah. Nah, oleh sebab itu penting ya bahwa di dalam kehidupan kita di sini ya orang-orang Kristen komitmen dengan yaitu perasaannya dengan Allah, komitmen dengan pemikirannya dengan pemikiran Allah, ya konsistensinya ya itu adalah pemikiran Allah dan perasaan Allah, ya saudara-saudara. Berikutnya di sini kita lihat ya Roma pasal 12 ayat 2 yang berhubungan dengan komitmen ya dalam iman ya. Roma pasal 12 ayat 2. Silakan yang mau baca boleh siapapun. Roma 12 ayat 2. Ya, silakan sampai ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan dirimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Ya, kamu adalah kita semua. Kita adalah berubah. Amin. Berubah oleh karena yaitu Allah kita. Ya, yang dulunya kita di sini memang tidak mengenal Allah atau belum ya menjadi orang Kristen. Mungkin kita mempunyai pemikiran-pemikiran, ya mempunyai perasaan-perasaan, ya, dan mempunyai konsep-konsep yang salah dan yang tidak bisa membedakan antara benar dan salah. Ya, sekarang orang di sini ya melihat apa yang baik, bukan apa yang benar. Jadi Tuhan mengatakan bahwa kalau kita membela orang yang baik banyak, tetapi kalau berani membela orang yang benar jarang. Jadi Yesus Kristus itu membela orang yang apa? Benar, bukan orang yang baik. Nah, oleh sebab itu di sini kita tahu bahwasanya kehidupan orang-orang Kristen ini ya seringkali salah pilih. Orang Kristen ya, orang-orang yang ada di dunia ini saya kira orang Kristen,
Ada di sini kok saya ya. Tidak bisa membedakan ini yang benar, tidak bisa membedakan ini yang salah. Taunya baik saja, pokoknya baik ini, baik. Tapi tidak benar. Ya. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, tetapi berubahlah oleh pembaharuan. Jadi perubahan kehidupan kita ini ada pembaharuan. Pembaharuan apa? Iman kepada Kristus. Ya, ketika orang Kristen atau orang-orang yang sudah percaya, ini pasti ada pembaharuan, pasti ada perubahan di dalam hidupnya. Sehingga di sini orang-orang percaya, orang-orang Kristen pasti bisa membedakan apa yang baik, apa yang benar, apa yang salah, apa yang tidak. Ya. Nah, itulah pentingnya. Ya. Saya katakan orang Kristen ya. Saya enggak apa itu diskriminasi Kristen yang bagaimana. Mau Kristen apa itu Katolik, mau Kristen itu Protestan, mau Kristen Pentakosta, karismatik, ya, semua benar, ya semua kudus, tidak ada yang tidak kudus. Nah, jangan sampai kita punya konsep pemikiran bahwa, wah, orang ini, maksudnya ini ya, ini aliran ini belum bertobat. Saya dulu ketika saya ya berada di satu gereja, itu saling mencemooh ya satu sama lain, bahwa orang yang aliran ini belum bertobat, belum ada Roh Kudusnya. Nah, itu yang menjadi pemahamannya salah atau tidak bisa bedakan mana yang benar, mana yang baik, mana yang tidak baik. Tetapi bagi kita semua lewat firman Tuhan ini, kita pasti bisa membedakan apa yang benar, apa yang salah, apa yang baik, apa yang tidak baik. Semua orang-orang yang menyebut nama Yesus Kristus adalah Tuhan itu adalah kudus, ya, tidak ada yang kudus, ya. Ada Kristen KTP enggak? Tidak ada Kristen KTP. Karena pada dasarnya orang Kristen itu adalah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan mengaku di dalam mulutnya. Kita nggak usah istilahnya melihat apa itu ya kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangannya. Jadi orang Kristen itu tidak perlu mengoreksi orang lain kekurangan dan kelemahan-kelemahan sehingga bisa menjustifikasi. Artinya apa? Menghakimi. Jadi orang Kristen tidak boleh kita menghakimi sesama Kristen. Amin. Ya, karena apa? Penghakiman itu hanya haknya Tuhan. Karena merokok aja nanti nggak selamat. Karena ini pekerjaannya ya ini ya kurang baik, nanti nggak selamat. Ya, itu namanya sudah menghakimi. Nah, bagi orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya, yaitu semua adalah kudus, semua adalah benar di hadapan Tuhan. Amin. Karena Tuhan itu yang membenarkan, Tuhan itu yang menguduskan, bukan manusia yang menguduskan, bukan orang, ya, tetapi lewat Yesus Kristus dan lewat iman kepada Dia, maka yaitu orang-orang menjadi kudus, orang-orang Kristen. Amin. Berikutnya konsistensi dalam tindakan, ya, Efesus pasal 4 ayat 28. Tadi konsistensi dalam iman, ya. Ada beberapa poin tadi, ya. Poinnya yaitu kudus. Yang kedua adalah pikiran dan perasaan dengan perasaan Allah. Yang berikutnya tadi budi, ya, pekerti yang baru dalam Allah. Jadi pemikiran baru, perasaan yang baru tadi. Yang berikutnya adalah di sini konsistensi dalam tindakan. Efesus pasal 4 ayat 29. Silakan langsung dibaca supaya lebih cepat. Efesus pasal 4 ayat 29. Oke, silakan Bapak Ibu. Ya, konsistensi dalam tindakan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Jangan ada perkataan kotor. Apa perkataan kotor? Perkataan kotor itu, ya, yang keluar dari dalam hati. Apa itu? Iri, dengki, dendam, ya, makian dan lain sebagainya. Jadi perkataan kotor itu jangan yang ini, ya, tingkatannya tingkat ya yang apa dangkal. Tetapi perkataan kotor itu ya di sini keluar dari dalam hati. Apa itu? Iri, dendam, ya, otomatis keluar segala sesuatu yang kotor. Nah, oleh sebab itu penting kita di sini bahwa dengan Kristus ini maka kita akan memperoleh sesuatu, yaitu yang
bukan perkataan-perkataan yang kotor tadi, melainkan kita memperoleh perkataan-perkataan yang kudus, yang benar, ya, yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang layak dipuji, yang layak di sini dihormati. Nah, jadi kita jangan suka iri, jangan suka dengki, jangan suka membenci ya sama orang, jangan diskriminasi. Nah, itu adalah termasuk bagian-bagian perkataan kotor lalu kita keluarkan. Coba iri, ya kita bisa mengeluarkan kata-kata apa? Kotor. Dengki, kita bisa mengeluarkan kata-kata kotor, ya, dan lain sebagainya. Saudara yang kasih. Berikutnya di sini kita lanjutkan yaitu Matius pasal 5 yang berhubungan dengan ya konsistensi dalam tindakan, yaitu kita ya lakukan ya dengan tindakan-tindakan dan perkataan-perkataan yang baik. Ya, kita buka saudara yang kasih di sini Matius pasal 5 ayat 16. Bisa dibantu membacakan boleh? Injil Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, ini adalah jadi terang dan cahaya itu adalah konsistensi tindakan. Jadi orang-orang Kristen otomatis menjadi terang dan menjadi cahaya. Amin. Ya, ada orang Kristen yang ya tidak menjadi terang dan tidak menjadi cahaya? Tentu tidak ada. Karena apa? Terang itu adalah terang Kristus. Ya, cahaya itu adalah cahaya kemuliaan Kristus. Saudara-saudara, kita bisa melihat di sini orang ini masih ya suka apa itu misalnya, ya punya pekerjaan yang kurang baik misalnya. Nah, dulu ada sesuatu di gereja pertama saya kenal, itu di kalangan ini ya, kalangan apa namanya, loksasi. Karena apa? Itu di gereja Bangsari, Bangunrejo. Nah, di situ gerejanya. Jadi ada orang-orang yang memang Kristen tapi ya masih hidup di dalam seperti itu. Ya, kita tidak melihat mereka bekerja mungkin sebagai seks komersial manusia, tetapi kita melihat cahaya Kristus. Kita lihat yaitu terangnya. Jadi orang-orang yang seperti itu juga akan menjadi terang. Amin. Karena pada saat itulah ya masih dalam situasi kondisi dalam pekerjaan ya pekerjaannya, tetapi di sini mereka yang akan menjadi terang. Lalu tidak lama lagi ada seorang yang mantan seperti itu bisa menjadi pendeta. Boleh tidak mantan seperti itu menjadi pendeta? Boleh. Boleh. Siapa yang melarang? Kadang orang mengatakan itu tidak layak itu mantan PSK menjadi pendeta. Siapa yang bilang tidak layak? Kita semua atau orang ya Kristen itu orang berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Semua tidak. Kalau Tuhan mengatakan bahkan seperti rumput yang kering ya, bahkan orang ya dulunya kita ya orang buangan sampah ya. Nah, ini ada cerita juga pada saat itu yang namanya Pak Boy di situ ya, bekerja sebagai atau tidak punya pekerjaan, maka tempat-tempat sampah yaitu bekasnya orang buang makanan itu mah sekarang jadi pendeta ya. Jadi kalau Tuhan mengubah segala sesuatu yang tidak ada, oleh sebab itu tidak ada yang mengatakan atau menjustifikasi bahwa orang latar belakang apapun di sini ya tidak layak menjadi pendeta. Semua orang-orang di sini kalau Tuhan menginginkan, Tuhan menjadikan layak ya. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih, kita sebagai orang Kristen kita harus mempunyai konsep ini kebenarannya, yaitu jadi terang, jadi cahaya ya, walaupun sementara tinggal di dalam kegelapan ya, tetapi di situ ada terang dan cahaya Tuhan yang menerangi mereka, menerangi di dalam kehidupan mereka sehingga mereka akan berubah menjadi cahaya dan menjadi terang. Amin. Kita yakin percaya orang-orang Kristen yang berbagai macam bentuk kesulitan persoalan apa situasi dan kondisinya, dia akan menjadi berubah dan menjadi orang-orang yang bercahaya dan kemuliaan Tuhan. Amin. 1 Yohanes 3 ayat 18. Ya, tidak apa-apa. Ini saya lanjutkan. Lanjut ya Pak ya? Boleh ya?
kalau nggak habis nanti saya dosa. Karena apa sudah saya konsep di sini. Ya, kita lanjutkan di sini 1 Yohanes 3 ayat 18. Tolong dibacakan. Ya, coba. 1 Yohanes 3 ayat 18. Ini masih dalam konsistensi dan tindakan anak-anakku. Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Jadi kita di sini mempunyai konsep tindakan-tindakan yang adalah firman berdasarkan adalah Allah itu sendiri. Nah, sehingga di sini kita dalam Alkitab mengatakan bahwa marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan. Banyak orang yang mengasihi hanya kasihan. Tetapi sakit apel karena orang yang meninggal bahkan tidak pernah dilihat. Banyak di sini ya terjadi ya. Pada saat saya di suatu gereja nggak saya sebutkan lah ya. Gerejanya besar, ya banyak. Ya ada jemaat yang miskin, ya sakit menderita sampai dia apa itu namanya kenyut, got, ya, nggak ada yang menolong. Nah, ketika waktu saya di suatu gereja, ya, orang sakit, ya di situ tidak pernah minta uang untuk membantu mereka, tetapi masih harus urusan begini dan begitu lewat sini dan lewat sini. Akhirnya saya bersama-sama saya undang untuk membantu orang-orang yang sakit, tidak bisa merobati orang yang sakit. Ya, jadi ini penting ya. Kita bukan hanya dengan perkataan kasihan, ya, hanya 3 kasih, tetapi di sini tidak dengan tindakan, tidak dengan perbuatan. Mari saudara-saudara yang kasih bapak-bapak ibu, ya, yang kita mengenal firman Tuhan, tanamkan, lakukan, bertindak, kasih yang benar, kasih yaitu berdasarkan kasih firman Tuhan ini. Berikutnya yang ketiga adalah konsistensi. Ya, ini yang terakhir. Konsistensi dalam apa? Bentuk ketaatan. Jadi orang Kristen itu taat ya. Kita lihat di sini Yohanes 15 ayat 5. Injil Yohanes pasal 15 ayat 5 sampai 7. Bisa membantu boleh? Ya. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ayat ke-6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak oleh aku. Ayat ke-7, sekarang kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Amin. Nah, jadi ini adalah suatu bentuk ketaatan kita. Ya, ketaatan orang-orang Kristen itu, taat itu taat karena Kristus ya, bukan ketaatan karena apa yang kita buat. Ya, apa perbuatan kita di sini, apa berdasarkan pemikiran kita. Kita taat itu karena Kristus taat. Ya, Kristus yang taat yaitu sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itu adalah bentuk ketaatannya. Jadi kalau kehidupan orang-orang Kristen ini berbicara tentang ketaatan, ya kadang-kadang di sini hanya merupakan satu ketaatan yang sifatnya dalam lahiriah, dalam ya perbuatan secara manusia. Tetapi ketaatannya sesungguhnya adalah ketaatan yang berdasarkan yaitu Yesus Kristus. Aku dan firman-Ku, misalnya di sini katakan yang ayat yang kelima. Ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ya, dari sini berbicara tentang Yesus adalah pokok, kita adalah ranting-rantingnya. Dan ketaatan di dalam kehidupan orang Kristen itu tinggal di dalam Yesus dan bersama Yesus Kristus. Ya, jadi orang-orang Kristen di sini, ya pasti ya di dalam kehidupannya adalah bersama-sama Kristus, bukan dengan lain. Ya. Yesus adalah pokok dan kita adalah ranting-rantingnya. Kita bisa berbuah banyak ketika kita di sini
berada di dalam Yesus Kristus. Jadi di luar Kristus kita tidak akan bisa berbuah. Amin. Ya, itu hanya berbicara bagi orang Kristen. Orang itu kan berbuah. Amin. Ada orang Kristen yang tidak berbuah? Ada tidak? Tidak ada. Saya yakin bahwa orang Kristen semua pasti berbuah. Jangan lihat buahnya. Namanya orang buah itu kan ibaratnya kita tanam di sini, nggak semua buahnya banyak. Iya, nggak semua buahnya bagus. Tuhan pasti masih tahu dan melihat keberadaan orang Kristen yang seburuk apapun. Ya, menurut ukuran manusia dan standar manusia. Orang ini nggak ada buahnya ini. Orang Kristen kok nggak berbuah? Ya? Ada. Coba teliti baik-baik, cari ya kebenarannya, cari baik-baiknya. Pasti ada itu buahnya. Amin. Karena orang yang tinggal di dalam Kristus yaitu orang Kristen. Orang Kristen itu adalah orang yang tinggal di dalam Kristus, pasti berbuah. Kita mengatakan pasti berbuah kok. Ya, mungkin buah 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo. Ya, di setiap pohon pasti berbuah, saudara-saudara yang kasih. Ya, kemudian Yohanes pasal 15 ayat 5. Sudah tadi. Yohanes pasal 15. Belum. Oh sudah. Yang terakhir di sini adalah Ibrani 10 ayat 23. Sudah temu? Silakan dibacakan. Ibrani pasal 10 ayat 23. Silakan yang mau baca. Yang terakhir Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia menjanjikannya setia. Amin. Konsistensi dalam apa ini? Ketaatan, ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa maka satu berdapat mengaku tentang pengharapan kita. Jadi pengharapan orang Kristen itu Yesus adalah Tuhan. Amin. Ada orang Kristen mengatakan Yesus adalah Tuhan. Dan pengharapan dalam segala sesuatu, mungkin pengadilan, keberhasilan, ketenaran, kebaikan dan Tuhan, dan segala sesuatu ya di sini tetap ada pengharapan. Jangan ada orang Kristen mungkin ya di sini tidak punya pengharapan. Saya yakin ya saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita orang-orang Kristen punya pengharapan yang seperti apa ya, itu pengharapan kita. Pengharapan orang Kristen yaitu untuk masuk surga. Masih diharapkan nggak masuk surga? Otomatis ya di situ. Otomatis orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya itu masuk surga. Tidak ada orang Kristen yang masuk neraka. Oh itu Kristen KTP. Apa yang Kristen KTP? Tidak ada orang Kristen KTP. Ya KTP-nya memang ya Kristen di situ. Juga pikirannya Kristen, hatinya pasti Kristen. Ya masa KTP-nya Kristen yaitu hatinya apa? Di luar Kristen, di luar Kristus. Ya, kalau orang yang punya KTP Kristen, saya yakin dan percaya. Kenapa? Ketika membuat KTP, Bapak agamanya apa? Atau Ibu agamanya apa? Kristen. Kristen itu bagaimana? Percaya pada Yesus Kristus. Mengaku di dalam mulutnya. Dengan pengakuan, maka dia orang yang konsisten, ya, tetap berharap dan percaya. Artinya di sini konsistensi, ya. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Jadi mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan berharap kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu adalah merupakan satu konsistensi, ya, bentuk, ya, pengharapan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Itu adalah kebenaran. Saudara-saudara yang kekasih, yang saya sampaikan bahwa yang pertama adalah konsistensi dalam iman, yang kedua adalah konsistensi dalam tindakan, yang ketiga adalah konsistensi dalam ya bentuk ketaatan kita sebagai orang-orang yang percaya. Itu adalah merupakan suatu ya hal yang sangat penting dan bagian-bagian yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Itu adalah prinsip, itu adalah esensi, itu adalah kebenaran yang sejati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.
Ia adalah Juru Selamatku, Juru Selamat. Dia berkata, Juru Selamat hidupku, Juru Selamat menyanyi bagiku, Juru Selamat membawa ya, ini adalah ciptaan saya ketika 15 tahun yang lalu. Ya, ada 5 lagu ya yang saya ciptakan ini masa-masa saya ya keluar dari perusahaan dan saya menghadapi ya ini pra pendeta ya pukulannya pendeta Tuhan kasih. Tapi di sini sudah di aransemen tentu ya, pelan-pelan nanti akan di aransemen. Ayo kita akan, dia adalah apa? Dia adalah Tuhan Yesusku. Dia adalah yang punya kuasa. Dia adalah Putra Maharaja. Dia adalah Juru Selamat, Juru Selamat. Dia berkata, Juru Selamat menjemput hidupku, Juru Selamat menari bagiku, Juru Selamat membawa jiwa. Baik, selanjutnya doa persembahan sekaligus doa selamat akan dibawakan oleh Bapak ya Stanley Moore. Dipersilakan. Kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan buat persetujuan kami malam hari ini, keluarga perhimpunan masyarakat Kristen, bahwa kami boleh menikmati berkat Tuhan, buat pujian penyembahan, berkat kebenaran firman Tuhan. Kami mau belajar tetap konsisten di tengah-tengah kami mengiring Tuhan, di tengah-tengah kami belajar melayani Tuhan. Banyak hal yang kami perlu, banyak hal yang kami butuhkan. Tuhan Yesus, kami butuh kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Kami sadar kami bukan siapa-siapa, tapi kami memiliki Allah yang luar biasa, yang senantiasa menolong kami, menyertai memakai kehidupan kami untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu. Malam ini Tuhan, kami mau berdoa buat pelayanan HMK yang ada, Tuhan terus berkati, mengurus, dan seluruh anggota yang ada di mana mereka berada malam hari ini Tuhan. Kami percaya kami semua dalam pemberkatan daripada Tuhan, dalam setiap pelayanan kami, tugas pekerjaan kami semua dalam perlindungan daripada Tuhan. Berkat Tuhan mengalir dalam hidup kami, dan berkat yang kami boleh miliki semuanya kami pakai untuk hormat kemuliaan kebenaran Tuhan. Kalau ada di antara rekan-rekan kami dalam tubuh yang lemah, dalam keadaan yang sakit, kami mau satukan iman percaya kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jawab, Tuhan sembuhkan, sehingga boleh bersama-sama kami di hari-hari lain dalam persekutuan HMK yang ada, kami boleh menikmati kasih dan kuasa Tuhan.
Terima kasih banyak Tuhan, bahkan setiap hamba Tuhan yang ada, yang bergabung dalam HMK yang ada, Tuhan berkati, bahkan setiap layanan pekerjaan berkati di dalam nama Yesus. Tuhan terus satukan kami dengan kasih yang daripada Tuhan, kami boleh sama-sama mengangkat pelayanan pekerjaan-Mu yang ada di negeri ini Tuhan, sehingga nama-Mu saja yang kami puji, kami permuliakan. Terima kasih banyak Tuhan. Dan malam hari ini juga kami berdoa buat pemerintah kami baik dari tingkat pusat sampai tingkat RT yang ada, bahkan pembangunan IKN yang ada, diberkati di dalam nama Yesus. Satu kerinduan kami ingin melihat bangsa kami lawati oleh Tuhan, dan terjadi Tuhan Yesus keselamatan di tengah-tengah bangsa kami. Bangsa kami boleh menikmati keselamatan yang daripada Tuhan. Nama Tuhan kami kita berikan. Tuhan pakai setiap hidupan kami, umat-umat Tuhan, orang-orang Kristen, sehingga kami tetap percaya. Kami boleh menjadi terang dalam tindakan kami, ketaatan kami, dan kami boleh melihat banyak jiwa boleh dibenarkan. Nama Tuhan kami puji, kami tinggikan. Terima kasih banyak Tuhan. Dan saatnya juga kami akan memberikan korban persembahan. Mari Tuhan jadikan tempat yang Tuhan tinggi. Tuhan menolong kehidupan kami untuk dapat memberikan yang terbaik, karena kami percaya yang terbaik daripada Tuhan sudah menjadi milik bagian kami. Kami berdoa bersyukur. Inilah ucapan syukur kami sangat kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat malam buat kita semua. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih buat hamba Tuhan di tempat ini, Bapak Pendeta Gideon, beserta keluarga yang ada yang sudah memberikan bantuan kita untuk bersama-sama keluarga besar HMK untuk kita boleh datang memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih buat pelayanannya, para tim yang ada yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan kepada Tuhan. Kita percaya apa yang kita lakukan di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Terima kasih buat kehadiran hamba Tuhan, Bapak Ibu Pendeta dan seluruh keluarga besar yang ada boleh bersama-sama malam hari ini meluangkan waktu yang ada di sela-sela kita sepanjang hari. Kita tetap mau rindu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya, biarlah terus terang Kristus bercahaya di tengah-tengah kehidupan kita. Hidup kita terus boleh menjadi saluran berkat, ya. Dimanapun kita pergi dan berada, apapun yang Tuhan boleh percayakan dalam kehidupan saya dan saudara, dan terus kita menjadi saksi Kristus
menjadi duta-duta Kristus dimanapun Tuhan percayakan kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan. Dan pengumuman yang kedua untuk sampaikan bahwa untuk kegiatan kita tahun depan, ya, baik, nanti akan diumumkan menyusul di grup yang ada. Dan yang ketiga yang perlu kami sampaikan di tempat ini, untuk kita semua ketahui bahwasanya kami sudah berbincang dengan seluruh pengurus AMK yang ada, bahwa masa kerja pengurusan AMK tahun ini akan di bulan Oktober, ya. Pengurus yang ada bahwasanya di bulan Oktober masa kerja kami telah habis, dan mohon nanti masing-masing gereja untuk dipersiapkan pengganti, dan akan kita bicarakan bersama berkaitan juga dengan yang terpenting di tempat ini, apa yang sudah diprogramkan AMK untuk tetap terus bisa berjalan. Secara khusus kemarin dari Bapak Pendeta Mariodong mengenai pendidikan anak-anak kita, nanti kita akan bahas di kepengurusan yang baru, ya. Ini yang perlu kami sampaikan, dan harapan kami sebagai pengurus yang ada, mohon masing-masing gereja yang ada, di 7 gereja yang ada, untuk mempersiapkan nanti kandidat-kandidat yang bisa kita pilih untuk di periode yang akan datang. Karena kami sudah 2 periode dan juga sudah diperpanjang, ya, di masa COVID kemarin khususnya, jadi sudah hampir mencapai sebenarnya 3 periode yang ada, tapi puji Tuhan itu semua karena kasih karunia. Dan sekali lagi coba terima kasih juga buat seluruh pengurus yang ada yang sudah sampai saat ini terus eksis dalam kebersamaan, ya, kebersamaan dalam pengurus AMK yang ada. Puji Tuhan, mungkin ada itu saja yang dapat kami sampaikan sebagai ketua AMK yang ada, dan mungkin ada pengumuman dari bendahara ada sebagai lalu lintas mohon kita sebagai ketua kawapan, mohon memberikan waktu dan kesempatan buat bendahara yang ada. Shalom kita semua. Saya akan memberitahukan arus keuangan kita per Maret, ya. Maret 2025, saldo awal Maret 15.113.000 rupiah. Persembahan ibadah AMK di GKI Immanuel 251.000. PK pembawa firman 150.000 rupiah. Santunan kepada anak dari keluarga Bapak Stefanus Jemaat Katolik dikeluarkan 250.000 rupiah. Jadi saldo awal ditambah pemasukan dikurangi pengeluaran, itu saldo akhir bulan Maret 2025 sebesar 14.964.000 rupiah. Masuk dari bulan April 2025, saldo awal April 2025 14.964.000 rupiah. Masuk dari iuran gereja Toraja Amrawang sebesar 360.000 rupiah. Persembahan ibadah AMK di keluarga Bapak Agus 316.000 rupiah. Dikeluarkan untuk santunan kepada keluarga Ibu Naomi Jemaat GPDI Bait Kudus Argosari sebesar 250.000 rupiah. Jadi saldo awal ditambah pemasukan dikurangi pengeluaran, jadi saldo akhir 2025 itu sebesar 15.390.000 rupiah. Bulan Mei, saldo awal bulan Mei 2025 sebesar 15.390.000 rupiah tanpa pemasukan. Pengeluaran santunan untuk keluarga Bapak Joni GPDI Elsa dari Amrawang 250. Dikeluarkan untuk uang makan 5 orang pengurus yang berkunjungan ke Gunung Pasir Samboja itu sebesar 150.000 rupiah. Santunan kepada keluarga Pendeta Yusak Basai itu 2 orang, yaitu Bapak Pendeta dan anaknya yang paling kecil, saya lupa namanya, itu dikeluarkan 500.000 rupiah. Kemudian santunan kepada anak Maria umat Katolik Argosari
Jemaat GKI Immanuel Ampura Darat. Kemudian dikeluarkan juga untuk satuan kepada anak Bapak Pendeta Ray GPDI Argosari, saya lupa juga namanya, dan itu masing-masing sebesar Rp250.000. Jadi saldo awal Mei dikurang tanpa pemasukan dikurangi pengeluaran, jadi totalnya sebesar Rp12.390.000. Kita masuk bulan Juni. Bulan Juni saldo awal bulan Juni 2025 Rp12.390.000 tanpa pemasukan dan pengeluaran yaitu PK untuk pembicara Bapak Pendeta Mariono pada ibadah penghiburan keluarga Bapak Agus Rp150.000, santunan kepada Ibu tulisan saya lagi Mukini ya, kepada Ibu santunan kepada Ibu Mukini GPDI Kudus Argosari, kemudian santunan kepada Ibu Yemima GPDI Argosari juga, kemudian juga kepada Bapak Sangkasman almarhum sebesar GPDI Argosari juga, yang masing-masing sebesar Rp250.000. Jadi saldo awal dikurangi pengeluaran tanpa pemasukan jadi Rp11.490.000. Dan saat ini saldo awal bulan Juni yang ada pada kas kita yaitu Rp11.240.000, karena ada juga dikeluarkan pada bulan Juli yaitu santunan kepada anak Cleo Sehaan Jemaat GKRI Hosana. Jadi itu laporan keuangan sementara ini. Jadi saya bacakan sekali lagi saldo kas yang ada saat ini yaitu Rp11.240.000. Demikian laporan kita pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang hadir, Bapak Pran, Doni, Pak Stanley, Bapak Mariono, Bapak Stefanus, Bapak Budi sebagai ketua. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh sidang jemaat yang hadir pada malam hari ini atas partisipasinya, kedatangan, mudah-mudahan nanti kerasan ya kalau di tempat kita. Ya, yang perlu saya inginkan untuk saudara semua, saya minta bantuan doa ya, karena doa itu besar kuasanya. Amin. Untuk bisa punya gereja di sini, saudara. Ya, mudah-mudahan Tuhan mengizinkan ya. Mohon didoakan bisa membuat gereja di sebelah sini, di sebelah lagi, tapi di bawah nanti. Ya, saya akan ibadah untuk gereja beberapa ini tanah ya yang kafir. Ya, ini disetujui juga sama anak-anak juga ya. Karena apa? Untuk gereja ya. Ini penting. Nah, untuk kelanjutannya ya kita semua. Baik saudara yang kasih, terima kasih sekali lagi saya ucapkan pada hadiran saudara semua yang hadir pada malam hari ini, yaitu yang berada di Gereja Bethel Tabernakel Kasih Karunia. Gereja Bethel Tabernakel Kasih Karunia ini adalah gereja nama kita nanti ya. Semoga Allah Tuhan memberkati kita gereja ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan itu. Terima kasih. Saya undang Bapak Ibu untuk panjang begini. Nanti kita akan mengakhiri nada kami puji bersama. Kami
Saudara yang kekasih, pulanglah dengan damai sejahtera sukacita. Bawalah segala berkat, karunia, anugerah, pertolongan, perlindungan, penghiburan dan kesembuhan dan kesehatan. Terimalah hormat, kemuliaan, kebaikan, kebajikan dan kemurahan dan segala kelimpahan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua sudah menerima, katakan amin. Tuhan memberkati. Sebelum saya minta doa berkat Bapak Stefanus. Mari kita bersama dalam doa. Bapa, kami tetap syukur kepada Tuhan yang telah memberkati kami, berkat rohani, dan ini ada berkat jasmani buat tubuh kami ya Tuhan. Sebelum kami makan minum, terlebih dahulu berkati makanan dan minuman ini, jadikan ada kesehatan dan kekuatan dalam tubuh jasmani. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik saudara, Bapak Ibu sekalian, silakan mulai mandi. Hidangan kita senada bersama kadarnya. Pasti enak ini yang masak sih, saya cowok-cowok. Enak, silakan. Jadi tidak ada teman ya. Iya, sudah patah. Nanti aja kita bicara masalah itu.
lihat. Dan di mana? Dan di mana? Coba tanya di mana? Iya, iya. Di mana? Atau di sana? Kalau cipta itu ya? Ada kita tanya di sini. Murah, berapa? Ini untuk apa nih ya? Ini jadi apa? Ini apa tuh? Iya, rata-rata segitu katanya. Iya, sudah kita lihat. Bertanya ini belum kos-kosannya, kos-kosan saat ini. 575 Oke, 6 menit ya. Kalau 5 mulahan mungkin pasaran kita juga. Bangun kapan menikmati? pertama sekarang mau sore dulu. Itu dari pindah, itu dari dia. Solo. Dari dia. Mau nonton kontra. Sama banyak kalau sama cewek itu kan kayak dia bawa sendiri lah, kalau sama-sama aku lah kan. Apa nih? Nyambung bisa. Ya, ya. Terus lintas Tambah Pak. Oke, lah. Kebanyakan sekali Pak. Tambah. Kemarin terus Lombok. Enak ya acara. 200 Pak. Iya. Wah, semangat. Kalau kita semangat orangnya. Selamat makan. Oh iya. Yang dia dari sudah dapat orang di ini aja diambil orang
Mau cari yang nyampe baru usia tidak pakai tinggal lulus ya lulus saja kalau sekarang nggak bikin yang lain lagi udah lulus. Bila bagian anak aku Sesuaikan dengan umurnya. ya kan jauh selalu aja cuma udah akan apalagi kepentingan di ibu sudah lagi ya aku tidak nunggu perpuluhannya dia tidak apa pasti belum tahu aja tapi kan itu yang sama lebaran ini nggak apa-apa kita Makanya itu nawaran aja nak, kau perlu dalam hal itu. dekatin dia Abang kan juga katakan bukan yang lupa itu. Kenapa rupanya enggak? Tadi rupanya. Sungai di situ. Pindah ini. Kalau menurut peta yang ada memang ini tidak cuma karena belakangan yang diambil di depan ini sampai ke sana diambil dalam artian juga diambil batubara batubaranya ada yang diambil kan entah pembuangan tanah atau digali jadi kembalikan hanya memang nanti lepas dipakai makanya di kadang-kadang dia nggak beli dan enggak kontrak ditambah nggak ditambah yang penting harganya berapa setuju ya tapi sebelah anu sini enggak di yang kanan jalan yang kanan jalan iya aku juga begitu Pak Prani yang dia punya Ya dekat kan saya. Dekat karena memang iya itu kalau wajib memang karena itu memang jadi ini petanya Pak ini tanah saya ya ini sebelah sini punya Pak Baru ini ke atas ini yang ke atas jauh cuma kemungkinan akan diambil untuk yang kita minta untuk pembangunan segala macam iya cuma tergantung negonya ini ada sebenarnya kalau dari
Ini kan ini tanah tidak di tanah sebenarnya ini ada kena ya nanti mungkin ini kalian yang ada turunan punika hari ada barang walet nah itu sudah jalan yang iya punya apa kita Berkati Ibu Gembala jadi Sofi di sana. Oh, ya. Ayo Bu Pendeta. Perkenalan dong. Makanya kamu tak orang bikin nama, tidak kamu perkenalan ini. Sudah dibagi papa nih Bu. Ya ya Bu, makasih Bu.
Wah,